Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Rahayu dari kelas 11 Farmasi 1 SMK Bakti Kencana Pangandaran. Di sini saya akan memenuhi tugas farmakologi, yaitu mempresentasikan kembali video ini. Obat gangguan sistem saraf pusat. Sebelum membahas obat apa aja yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit gangguan sistem saraf pusat, mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih sistem saraf pusat itu. Sistem saraf tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau disingkat dengan SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. SSP ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. SSP ini dilindungi oleh 3 lapisan. Yang pertama ada diameter atau selaput dalam, yang kedua ada arachnoid atau selaput tengah, dan yang ketiga ada durameter atau selaput luar. Yang akan dibahas di SSP ini yaitu rangsangan di sistem saraf pusat yang berhubungan dengan 1. Pusat sakit yang terjadi di cerebrum, 2. Pusat tidur dan pengatur suhu tubuh yang terjadi di hipotalamus, dan 3. Kapasitas mental yang terjadi di cerebral cortex. Penggolongan obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamik atau respon tubuh terhadap obat dibagi menjadi dua. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi secara langsung atau tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf. 2. Menghambat atau mendepresi secara langsung atau tidak langsung memblokir proses tertentu di aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf. Oke teman-teman, sekarang kita bahas obat gangguan sistem saraf pusat. Yang pertama, ada analgetik antipiretik, yaitu obat pereda nyeri dimulai dari nyeri ringan sampai nyeri hebat. Contoh nyeri ringan seperti sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, atau nyeri head yang disebut dengan desmenorrhea. Contoh nyeri sedang seperti sakit punggung, migrain, rematik, dan contoh nyeri hebat seperti kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, dan kanker. Hampir semua analgetik memiliki efek antipiretik atau penurun suhu tubuh alias demam, dan anti peradangan atau antiinflamasi. Mekanisme kerja obat golongan analgetik antiinflamasi bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin atau penyebab rasa nyeri. Golongan ini dibagi menjadi 3. 1. Golongan analgetik perifer atau non-opioid, yaitu golongan yang tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, berefek antipiretik, dan biasanya digunakan untuk obat nyeri ringan. Contoh obatnya dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada golongan salicila, contoh obatnya acetosal, ada golongan para-aminofenol, contohnya paracetamol, ada golongan pirajolon, contohnya phenylbutazon, dan ada golongan asam mefenamat. 2. Golongan analgetik sentral atau narkotik. Golongan ini digunakan sebagai daya penghalang nyeri hebat dan biasanya digunakan secara insidental atau kasus. Golongan ini dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Ada golongan alkaloid alam, contohnya morfin dan kodein. Ada golongan derivat semisintesis, contohnya heroin. Ada golongan derivat sintesis, contohnya metadon dan fentanol. Dan ada golongan antagonis morfin, contohnya nalorfin dan naloxone. 3. Golongan AINS, analgetik antiinflamasi non-steroid. Biasanya, golongan ini digunakan pada pengobatan nyeri ringan. Golongan ini dibagi menjadi beberapa golongan lagi, yaitu ada golongan antiinflamasi lemah, contohnya ibuprofen, ada golongan antiinflamasi kuat, contohnya indomethacin dan diclofenac, ada golongan antiflogistik kuat, contohnya phenylbutazon, ada golongan antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi kuat, contohnya piroxicam, dan ada golongan COX-2 inhibitor, contohnya cecoxib, proferoxib, dan etoricoxib. Gangguan sistem saraf pusat yang kedua ada antiemetik, yaitu obat untuk menghilangkan rasa mual dan muntah. Biasanya mual dan muntah disebabkan oleh 3 rangsangan. Yang pertama, rangsangan dari asam lambung ke pusat muntah.
Karena rusaknya mukosa lambung usus, makanan tidak cocok, penyakit hepatitis, dan lain-lain. Yang kedua, rangsangan tidak langsung melalui kemoreseptor tali berjon atau daerah dekat pusat muntah. Rangsangan obat seperti tetraksiklin, digoxin, estrogen, morfin, gangguan metabolisme, dan gangguan keseimbangan. Yang ketiga, rangsangan cerebral cortex melalui membau, melihat, dan merasakan sesuatu yang tidak enak. Golongan ini dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Ada golongan antikolinergik, mekanisme kerja obatnya dengan cara menghambat kerja aktivitas neurotransmitter asetilkolin, terutama reseptor muskarin yang terjadi di sistem saraf pusat dan organ perifer. Contoh obatnya seperti obat sinergin, promethazine, dan dimenhidrat yang biasanya digunakan untuk mabuk perjalanan atau motion sickness. Ada golongan antagonis dopamin. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat reseptor dopamin oleh antagonis reseptor. Contoh obatnya domperidon dan metoclopiramid. Selanjutnya, ada antagonis serotonin. Mekanisme kerja obatnya dengan cara menghambat reseptor serotonin di sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Contoh obatnya ada propisetron dan ondansetron. Biasanya digunakan oleh ibu hamil ketika mengalami morning sickness. Kemudian ada golongan lain-lain, golongan kortikosteroid atau efek obat kanker. Contoh obatnya dexamethasone dan methylprednisolone. Ada pronabiol, ada benzodiazepin untuk memperbaiki sikap pasien setelah peristiwa muntah. Contoh obatnya lorazepam. Ada juga golongan alozaprida digunakan setelah operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Obat gangguan sistem saraf pusat yang ketiga yaitu anti-epilepsi untuk menanggulangi serangan epilepsi, yakni meredakan konfusi, kejang hebat, atau ayat. Contoh obatnya ada phenytoin-natrium, carbamazepine, dan clonazepam. Golongan obat sistem saraf pusat yang keempat ada hipnotik sedatif, yaitu untuk menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan. Contoh obatnya yaitu thiopentalhatilum, halotanum, ketamin HCl yang bisa menyebabkan efek tidur. Golongan obat gangguan sistem saraf pusat yang kelima yaitu anti-Parkinson. Parkinson yaitu penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi otak pada bagian untuk mengatur gerakan, sehingga penderita kesulitan untuk mengatur gerak atau tremor. Contoh obatnya piritonal HCl, piracetam, dan mecobalamin. Obat golongan sistem saraf pusat yang keenam yaitu anestetik, biasa juga disebut dengan obat bius. Contoh obatnya lidocaine HCl dan bupivacain HCl. Golongan obat sistem saraf pusat yang terakhir yaitu psikofarmaka. Contoh obatnya nitazepam, estajolam, dan triazolam. Perlu teman-teman ingat bahwa penyakit sistem saraf pusat termasuk dalam kategori penyakit berbahaya. Berikut artikel-artikel mengenai data pasien penderita penyakit sistem saraf pusat di Indonesia. Penyakit saraf atau kerusakan saraf dalam banyak kasus tidak dapat disembuhkan secara total, tetapi untuk mengurangi gejalanya dapat dilakukan beberapa penanganan. Tujuan utama pengobatan penyakit saraf adalah untuk menangani hal-hal yang menjadi penyebab gangguan tersebut serta mencegah kerusakan lanjutan yang biasanya terjadi. Beberapa caranya yaitu: yang pertama dengan memperbaiki gizi, kedua dengan membatasi kadar gula darah untuk penderita diabetes, 3. mengganti obat yang dikonsumsi jika obat tersebut menyebabkan kerusakan saraf, 4. dengan memberikan pereda rasa sakit untuk mengurangi nyeri, dan yang kelima dengan fisioterapi dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar penyakit sistem saraf pusat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk kalian, stay safe and stay healthy ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.